Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Draugr Part 7. Dan oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja Battle Start. Daus menyerang secara membabi buta dengan elemen api yang dia miliki, hingga pepohonan di sekitar taman itu juga ikut terbakar. Sementara Hanyul di sana masih sibuk menghindari serangan demi serangan yang menghujam ke arahnya. Hanyul sedikit kerepotan karena Daus terus-menerus menyerangnya tanpa henti. Hanyul melihat sebuah fireball berukuran besar yang diarahkan ke arahnya. Dia berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa menghindari itu, dan akhirnya Hanyul memilih untuk menahan serangan tersebut menggunakan batangnya yang telah dilapisi oleh Nature Wine. Dia berhasil menghempaskan serangan itu dengan sekali tebasan. Namun si Daus tak memberinya waktu untuk berpikir dan terus-menerus menyerang hingga akhirnya Hanyul terhempas saat menghindari serangan berskala besar yang dikeluarkan oleh Daus. Hanyul sedikit kerepotan melawan Ki Daus, dan di sana dia bergumam dalam hatinya, aku benar-benar di posisi yang tidak menguntungkan. Dari semua elemen yang ada, kenapa si bangsat itu harus memakai elemen api? Di sisi lain, Ki Daus terlihat sangat marah. Semua kekuatannya mengalir keluar sehingga menyelimuti dirinya dengan api dari kekuatannya. Dari kejauhan, Guanak mencoba memperingatkan Hanyul dengan berteriak, "Bocah, setidaknya cobalah manfaatkan kipas rubah ekor 9 yang kau bawa. Cukup masukkan energimu ke dalamnya dan gunakan. Tidak masalah apapun elemen yang kau gunakan." Ki Daus juga mendengar itu, dan dia tanpa ampun langsung membakar dan menghempaskan Guanak dari atas pepohonan. Sedangkan Hanyul di sana berpikir, kipas rubah ekor 9 ya? Apa jiwaku tak akan terhisap seperti yang terjadi pada Gijo? Ya, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus mencoba menggunakannya. Hanyul mulai mengeluarkan kipas rubah ekor 9 dari balik bajunya sambil mengalirkan energi ke dalamnya. Dalam satu kali tebasan, Hanyul mengeluarkan serangan yang berwujud rubah dengan dilapisi energi dari kekuatannya. Ki Daus mulai kepanikan. Dia tak bisa menghindarinya dan dia berkata, "Oh iya bocah sialan, berani-beraninya kau menggunakan senjata itu." Dia mencoba menahan serangan Hanyul dengan sisa energinya karena dia tak sempat untuk menghindar. Namun energinya tak cukup kuat untuk menangkis serangan dari kipas rubah ekor 9 yang dilapisi dengan kekuatan Hanyul. Bahkan Hanyul sendiri terkejut dengan hal itu. Dia tak menyangka kekuatan dari senjata suci akan sangat dahsyat hingga menghempaskan Ki Daus sekaligus area di sekitarnya. Hanyul berpikir bahwa Ki Daus telah kalah dan dia segera pergi untuk mencari keberadaan dari Guanak. Tapi saat dia tengah mencari Guanak, tiba-tiba sebuah tombak api menusuk tubuhnya dari arah belakang. Hanyul sangat kesakitan karena menerima serangan telak yang tiba-tiba tersebut. Dia tersungkur ke tanah dan banyak sekali darah yang keluar dari tubuhnya. Hanyul mencoba menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan, tapi pendarahannya tak kunjung reda karena salah satu organ dalamnya rusak akibat dari serangan itu. Ternyata di belakangnya Ki Daus belum tumbang. Dengan susah payah dia mencoba untuk berdiri sambil berkata, "Dasar rendahan, kau tidak puas hanya dengan membunuh salah satu murid dari King Nouche. Bahkan kau menggunakan senjatanya yang telah kau rampas." Di sisi lain, Hanyul masih kesakitan. Dia tak bisa bergerak dan dia bergumam dalam hatinya, "Aku tak percaya si aki-aki tua itu masih bisa selamat. Apa semua Sein sangat gigih seperti itu?" Sementara itu, Ki Daus tak ingin memberi Hanyul pengampunan. Dia mengeluarkan serangan yang sangat banyak dengan seluruh sisa tenaganya. Hanyul tak bisa menghindarinya karena dirinya telah mendapat sebuah serangan fatal hingga tubuhnya kembali berlubang. Hanyul kembali terhempas ke pepohonan dan darahnya kembali keluar dari mulutnya. Setelah itu Daus mencoba menghampiri Hanyul lalu dia berkata, "Aku tak akan membiarkanmu berbuat seenaknya lagi. Sekarang aku akan membawamu ke hadapan King Nouche." Hanyul masih mencoba menghentikan pendarahannya dengan menekan lukanya, tapi dia sudah sangat tak berdaya dan dia berpikir, "Sial, apa ini akan menjadi akhir dariku? Andai saja tubuhku tak terluka." Tapi kemudian sebuah cahaya muncul keluar dari luka yang diterima Hanyul dan sangat mengejutkan. Rasa sakit yang dideritanya langsung menghilang secara tiba-tiba. Lalu kembali keluar suara dalam kepalanya yang mengatakan, "Drug yang dikonsumsi, buah peach dari pohon peach abadi." Dahulu kala, Monkey King sangat menginginkan kebebasan. Berkat buah peach, dia tidak terluka oleh berbagai benda yang dipegang oleh tentara surgawi hingga dia bisa bertahan. Selain itu ada juga seorang bernama Dong Baksak yang sangat menginginkan tubuh yang dapat melampaui kematian. Berkat buah itu, bahkan seni kematian paling menyeramkan pun tak bisa membunuhnya, hingga Raja Dunia Bawah yang mengejarnya menyerah untuk mengeksekusinya. Suara itu mengatakan bahwa kegunaan dari buah peach yaitu mampu membuat peralatan khusus yang dioptimalkan untuk elemen seseorang.
Dan karena itulah Hanyul mendapatkan metabolisme baru berupa hati yang bahkan bisa menetralkan racun. Selama proses itu, hati baru yang dimiliki Hanyul memenuhi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai kakinya dengan air yang dingin, sehingga Hanyul memiliki elemen baru berupa air. Saat membuka matanya, Hanyul merasa terlahir kembali dengan elemen barunya. Kidaus kembali terkejut setelah melihat Hanyul yang dilapisi oleh aura berwarna biru. Dia tak bisa berkata-kata saat berpikir bahwa Hanyul telah menguasai elemen air. Tapi kemudian Kidaus merasa sangat marah setelah dia sadar bahwa Hanyul adalah seorang irregular. Sedangkan Hanyul di sana berdiri dengan santuinya di hadapan Kidaus. Sambil mengusap bekas lukanya yang akan menghilang, dia berkata, "Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi untuk saat ini aku merasakan adanya sesuatu yang luar biasa mengalir dalam tubuhku." Hanyul mengalirkan energi air yang baru didapatkannya ke dalam kipas rubah ekor 9 dan tanpa banyak cincong, dia langsung melepaskan serangan kuat ke arah Kidaus dengan elemen barunya. Kidaus tak bisa berbuat apa-apa. Di samping dirinya yang telah kehabisan tenaga, dia juga sangat lemah terhadap elemen air. Baru kali ini dia sadar bahwa Hanyul adalah sosok yang menakutkan, dan akhirnya dia tenggelam terhantam oleh elemen air yang berwujud rubah yang dikeluarkan oleh Hanyul. Beberapa saat kemudian terlihat Guanak yang sedang mencoba membangunkan Hanyul. Di sana Hanyul terkapar setelah mengalirkan energi yang sangat besar ke dalam kipas rubah ekor 9 hingga dia tak sadarkan diri. Saat Hanyul mulai bangun, Guanak langsung bertanya, "Woi, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa tempat ini dipenuhi oleh air?" Hanyul masih kebingungan, nyatanya masih samar-samar, namun setelah dia sadar, sebuah danau kecil terlihat di hadapannya. Pepohonan tumbang dan tanah pun rusak. Hanyul terkejut hingga tak bisa berkata-kata saat dia sadar bahwa kekuatannya lah yang membuat semua itu terjadi. Beberapa saat kemudian, Hanyul mendatangi Kidaus yang telah tewas terkapar di taman tersebut. Di sana dia melucuti mayatnya untuk mencari sebuah bendera yang bisa mengendalikan barir pelindung di sekelilingnya. Tapi kemudian dia menemukan sesuatu dari balik saku baju Kidaus. Sesuatu itu seperti kantung jimat berwarna merah yang selalu dibawa Kidaus. Guanak mengatakan bahwa itu adalah sebuah treasure bag. Dia menjelaskan bahwasanya treasure bag adalah sebuah item yang sangat berguna yang bisa menyimpan barang baik kecil maupun besar. Hanyul berpikir bahwa Gijo juga pasti memilikinya karena sebelum Gijo mengeluarkan kipas rubah 9, dia tak terlihat sama sekali membawa sebuah senjata. Namun kemudian Guanak kembali mengingatkan Hanyul dengan berkata, "Oh iya, sekarang bukan saatnya untuk melakukan hal seperti ini. Masih ada banyak orang yang mengincarmu di sekitar sini. Mereka pasti akan segera datang." Namun Hanyul tidak bergegas pergi dan dia malah melamun sambil melihat ke arah mayat dari Kidaus. Lalu dia mengangkat mayat Kidaus dan membawanya ke suatu tempat. Sedangkan Guanak di sana masih menyuruh Hanyul untuk bergegas dan meninggalkan mayat Kidaus. Tak lama kemudian Hanyul menjatuhkan mayatnya dan dia terlihat sedikit kelelahan. Sementara itu Guanak di sampingnya masih terus mengoceh dan dia berkata, "Oi, cepatlah. Jika kau tetap berada di sini, mereka mungkin akan bisa menemukan pohon peach ini." Ternyata Hanyul menjatuhkan mayat Kidaus tepat di depan pohon peach keabadian. Dia meminta Guanak untuk menunggu sebentar sambil mengumpulkan sebuah energi di kedua tangannya. Hanyul mengalirkan energi itu ke dalam tanah untuk mencapai akar dari pohon peach keabadian. Dia menggunakan skill bernama Fallen Leaves Compilation dengan nature tree yang dimilikinya sehingga pohon peach merespon energinya dan mengelilingi mayat Kidaus dengan daun dari pohon tersebut. Guanak terdiam dan terkejut karena dia tak menyangka bahwa Hanyul akan memasukkan tubuh Kidaus ke dalam pohon itu agar pohonnya kembali berbuah. Setelah itu Hanyul merasa tenang karena barir pelindung yang mengelilingi pohon itu kembali aktif. Dari dalam barir itu dia melihat dua orang Saint yang juga sedang mencarinya untuk dibawa ke hadapan King Noucha. Namun karena pohon itu telah mekar dan pelindungnya kembali aktif, mereka berada di luar pelindung tak bisa melihat Hanyul dan juga Guanak. Lalu Guanak sedikit menyayangkan karena Kidaus yang diserap oleh pohon itu memiliki elemen api sehingga pohonnya hanya bisa mekar tanpa berbuah. Terlihat kembang-kembang dari pohon peach mulai bermekaran di bawah terangnya sinar terik matahari. Namun karena Guanak membicarakan sesuatu tentang buah, Hanyul bertanya, apa buah itu memang memiliki efek khusus? Guanak menjawab bahwa dirinya tidak terlalu mengetahuinya. Namun buah itu adalah benda yang sangat berharga dan rahasia, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang buah tersebut. Guanak juga mengatakan bahwa dirinya baru kali ini melihat seseorang yang memakan buah itu tanpa merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Dan dia mengira bahwa buah yang dimakan Hanyul adalah buah yang masih muda sehingga tidak memiliki efek tertentu.
Karena mendengar hal itu, Hanyul bergumam dalam hatinya. Apa mungkin perubahan efek itu tergantung dari ukuran dan umur buahnya? Tapi jika aku meningkatkan kekuatan melalui hati baruku, energi air yang ada di dalam diriku terus meningkat. Aku penasaran dengan apa yang akan terjadi kalau aku memakan buah yang telah berumur lama. Di sana Guanak tak mengetahui tentang elemen baru Hanyul yang merupakan efek dari memakan buah peach keabadian, karena sebelumnya dia diserang oleh Kidaus hingga tak sadarkan diri. Kemudian Guanak kembali berkata pada Hanyul bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan. Dengan wajah memelasnya Guanak berkata, "Bisakah kau mengajakku berjalan-jalan keluar pelindung ini?" Guanak mengatakan bahwa tubuh aslinya tak bisa pergi jauh karena dirinya merupakan dewa dari Gunung Guanaksan. Tapi dia berkata bahwa dia bisa membagi tubuhnya, dan dengan begitu tubuh spiritualnya bisa pergi keluar bersama Hanyul dengan syarat tubuh aslinya tak bisa bergerak dari tempat dia berpijak. Tapi dia juga mengatakan untuk mempertahankan tubuh spiritualnya, dia memerlukan kekuatan, dan kekuatan itu juga akan dia serap dari Hanyul. Setelah itu Hanyul bertanya, "Oh, jadi kau hanya akan menempel padaku seperti parasit ya?" Guanak langsung menjawabnya sambil merengek, "Mau bagaimana lagi? Bahkan jika ada orang yang mendaki kemari, tidak ada yang memberikan persembahan padaku, sehingga aku tak memiliki kekuatan. Tapi karena kau ada sekarang, aku akan dapat melihat dunia dan hal-hal baik melalui dirimu." Hanyul sempat berpikir agak lama, namun kemudian dia menyetujui permintaan Guanak dan bersedia mengajaknya pergi keluar dari area gunung. Tapi sebagai gantinya, Hanyul meminta sesuatu yang dimiliki oleh Guanak untuk diberikan sebagai imbalan. Tanpa pikir panjang, Guanak langsung memberikan sesuatu berupa kayu yang besar dengan duri-duri di sekelilingnya. Hanyul kebingungan karena dia tak pernah melihat benda seperti itu. Lalu kemudian Guanak mulai menjelaskan bahwa sejak dahulu kala ada sebuah ras fantasi yang memiliki kemampuan intelektual, dan ras itu adalah Goblin. Mereka tak hanya memiliki fisik yang kuat, tapi mereka juga terlahir dengan memiliki spiritual fisik. Para goblin-goblin itu memiliki alat khusus yang membuat kemampuannya meningkat lebih kuat. Alat-alat itu disebut Goblin Bat dan Goblin Helmet. Hanyul baru mengetahui bahwa yang dipegangnya itu merupakan Goblin Bats. Namun dia pernah membaca sebuah karya sastra yang mengatakan bahwa senjata itu hanya bisa digunakan oleh pemilik aslinya. Guanak kembali menerangkan bahwa memang senjata itu hanya bisa dipakai oleh pemiliknya. Namun jika Goblin kehilangan salah satu dari kedua item tersebut, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatannya. Karena itulah item itu sangat berharga bagi Goblin, sehingga para Goblin rela melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Lalu Guanak berkata bahwa Hanyul bisa membuat pemilik asli dari tongkat itu melakukan apapun dengan tongkat sebagai jaminannya. Tapi Guanak kembali mencoba mencari-cari alasan saat Hanyul menanyakan tentang siapa pemilik asli dari tongkat yang diberikannya. Itu karena sebenarnya dia tak tahu, dan dia sebenarnya menemukan tongkat itu secara tidak sengaja. Namun terlepas dari itu, Hanyul berpikir bahwa tongkat itu juga tidak terlalu buruk, karena lagi pula dia tidak terlalu berharap banyak. Kemudian Hanyul pun akhirnya menyetujuinya, dan dia bersedia pergi bersama Guanak. Guanak sangat senang dengan keputusan Hanyul, dan dia tak sabar untuk segera pergi dari area pegunungan. Setelah itu Hanyul tersenyum dan dia berkata, "Baiklah, sekarang mari kita pergi bekerja di kebun Lady Yuhua." Hanyul mendapatkan banyak item setelah melucuti mayat Gijo dan Kidaus, yang diantaranya adalah item spesial Gijo, lalu Tricerbug, dan sebuah bendera yang dapat mengendalikan barir pelindung. Keesokan harinya pemerintah mengumumkan bahwa KTT G22 akan segera diadakan. Pemerintah telah membuat pertemuan khusus antara para kepala negara di dunia dengan para sains tingkat tinggi. Seorang supir taksi yang membawa Hanyul berkata bahwa pertemuan itu akan diadakan di sebuah tower. Dan di sana Hanyul langsung mengetahui bahwa pertemuan itu akan berlangsung di Babel Tower. Babel Tower adalah sebuah tower misterius yang dibangun oleh manusia sejak zaman dahulu untuk mencapai langit. Selain itu, Babel Tower sudah ada bahkan sejak Heaven Gate terbuka. Para sains yang ada sekarang berniat untuk kembali membangun dan memperbaiki Babel Tower itu. Hanyul tahu bahwa sesuatu yang sangat merepotkan akan segera terjadi, tapi di sana dia berharap agar sesuatu itu tak ada hubungan dengan dirinya. Lalu setelah itu tiba-tiba Hanyul merasakan getaran yang sangat dahsyat dari dalam taksi yang dinaikinya. Terlihat taksi itu berhenti mendadak karena ada seseorang yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Spontan Hanyul langsung bertanya pada si supir, apa yang terjadi? Apa ada monster yang muncul? Tapi setelah melihat ke arah depan, Hanyul langsung terkejut sampai tak bisa mengedipkan matanya. Ternyata seseorang yang berdiri di tengah jalan itu adalah Jessie yang datang untuk menjemputnya. Tanpa berlama-lama, Hanyul langsung keluar dari taksi tersebut, dan di sana Jessie kembali memperkenalkan dirinya pada Hanyul. Jessie berkata bahwa dirinya diminta untuk membantu Hanyul yang akan mulai bekerja di kebun milik Lady Yuhua.
Sambil menunjukkan jalannya, Jesse berkata, "Aku hanya akan membantumu karena diminta oleh nyonya. Bukan urusanku jika kau melakukan hal yang berbahaya untuk membuat dan mencari keuntungan. Tapi jika kau sampai melibatkanku dalam perbuatan bodoh yang kau lakukan, aku tak akan segan-segan mengacak-ngacak tubuhmu." Karena Jesse mengeluarkan aura yang sangat kuat, Hanyul langsung berkata bahwa dirinya akan berhati-hati. Setelah itu, Guanak merasa cemas dan dia berkata, "Aku yakin kau akan kesulitan jika harus berurusan dengannya." Guanak berubah menjadi sebuah pin agar bisa terus dibawa oleh Hanyul. Guanak mengatakan bahwa dirinya mengenal Jesse dan dia ingin mengatakan kelemahan Jesse pada Hanyul. Ternyata kelemahan Jesse adalah seorang pria tampan. Jesse akan sangat lemah jika bertemu dengan seorang pria tampan. Hanyul sedikit kebingungan karena kelemahan itu sama sekali tak logis dan absurd. Namun untuk meyakinkan Hanyul, Guanak menceritakan bahwa dahulu kala ada seorang pria yang terkenal dengan kebijaksanaannya di suatu pulau bernama Jeju. Pria itu bernama Dorion dan dia merupakan anak dari seorang dewa bernama Goksong. Dirumorkan bahwa Dorion sangatlah tampan dan suatu hari Jesse yang hanya seorang wanita biasa tak sengaja melihat Dorion yang sedang mandi. Saat itu Jesse sangat terpukau dan saat itulah spiritual fisik dalam dirinya bangkit bahkan sebelum gerbang surga terbuka. Hanyul semakin kebingungan karena sangat tak logis bila seseorang bisa mendapatkan kekuatan hanya karena melihat orang lain mandi. Tapi dia sedikit bisa mengerti karena Hanyul pernah mendengar bahwa terkadang ada seseorang yang mendapatkan atribut khusus dengan cara yang absurd dan bahkan orang-orang itu selalu dipilih oleh para dewa dan dibawa dari dunia manusia. Guanak melanjutkan ceritanya. Jesse memiliki kekuatan berjenis heavenly fisik yang sama dengan keluarga Dorion. Karena itulah ayah dari Dorion bersedia untuk menerimanya. Jesse sangat pemberani hingga dia terus mengejar-ngejar Dorion karena ketampanannya. Tapi di sisi lain, Dorion sangat ketakutan saat melihat Jesse karena Jesse merupakan seorang saint kuat yang tidak memiliki master. Karena hal itu, Jesse sangat kesal dan dia berniat untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mencintai Dorion. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Jesse menghancurkan sebuah desa untuk merebut jabatan sebagai penguasa di desa tersebut. Saat itulah dia mendapatkan julukan bernama Sura Extension Flower yang memiliki arti bunga yang bisa melenyapkan seluruh dunia. Saat dirinya telah menjadi seorang penguasa, Jesse kembali mengejar Dorion dan dia masih terus mencoba mengejar dan melamar Dorion. Namun Dorion dan ayahnya semakin ketakutan dengan kekuatan Jesse yang mampu menghancurkan sebuah desa. Lalu mereka pun akhirnya menyiapkan sebuah rencana untuk menyingkirkan Jesse. Saat Jesse sedang mempersiapkan pernikahannya dan memimpikan masa depan yang bahagia baginya, Dorion dan ayahnya menjalankan rencana untuk menyingkirkan Jesse dari balik layar. Lalu di hari pernikahan, saat Jesse telah memasangkan Yonji dan Gonjinya, sesuatu terjadi. Sekilas info, Yonji adalah bintik merah yang ada di pipi pengantin perempuan, sedangkan Gonji adalah bintik merah yang ada di antara halis pengantin perempuan. Oke, lanjut. Saat itu, tiba-tiba sebuah penyerangan terjadi di tempat acara pernikahan Jesse berlangsung. Para penyerang itu menggunakan masker, identitasnya tak diketahui, dan mereka menyerang tempat acara pernikahan berlangsung dengan membabi buta. Para penyerang bersenjata itu menargetkan Jesse sebagai penyelesaian misi membunuh mereka. Saat itu wajah Jesse sangat terkejut karena hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Namun kemudian dia mengeraskan giginya dan dia sangat marah karena yang datang bukanlah Dorion, melainkan para pembunuh bersenjata. Jesse melompat dari tempat asalnya dan dia menyiapkan sebuah serangan untuk membasmi para pembunuh itu sambil dikelilingi oleh aura yang sangat kuat. Dia memusatkan kekuatannya dalam kepalan tangan kanannya lalu menghantamkan tangannya ke dasar tanah untuk menghempaskan semua pembunuh yang mengincarnya. Walaupun Jesse yang diserang pada saat itu, tapi malah para pembunuh yang kocar-kacir setelah melihat kekuatan Jesse. Pertarungan di hari itu sangat dahsyat hingga dicatat sepanjang sejarah sebagai pertarungan hebat yang hampir menenggelamkan sebuah pulau hanya karena kekuatan dari Jesse. Namun pada akhirnya Jesse sangat sedih. Dia berteriak sekencang-kencangnya karena dia merasa kalah setelah dikhianati oleh seseorang yang dicintainya. Aura dari kekuatannya tak terkendali dan kembali menghempaskan seluruh area di sekitarnya. Di tengah perjalanannya, Guanak masih menjelaskan bahwa setelah saat itu beberapa tempat mengirimkan pemuda berwajah tampan yang mereka miliki karena ada rumor bahwa Jesse menyukai pria tampan. Tapi tak satu pun dari mereka yang kembali hidup-hidup.
Selain itu, Guanak juga tahu bahwa jika sang putri Bari Degi yang merupakan kenalan Jessie tidak ikut campur tangan, maka dia yakin Jessie akan dikeluarkan dari negeri tersebut. Kemudian Guanak berkata pada Hanyul, "Tenang saja, Jessie tak punya alasan untuk membencimu karena kau tidak tampan." Karena kata-kata itu, Hanyul mengancamnya dengan berkata, "Oh, sepertinya kau ingin kubuang ya." Tapi kemudian Jessie melihat ke arah mereka dan dia menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Hanyul. Saat Hanyul melihatnya, ternyata mereka telah tiba di sebuah gerbang besar berwarna merah. Setelah itu Hanyul segera meminta maaf sambil menaiki tangga untuk menghampiri Jessie. Di saat mereka menelusuri jalan, Jessie menjelaskan bahwa taman milik Lady Hua berjumlah total ada 6 taman. Masing-masing kebun memiliki nomor, mulai dari taman pertama hingga ke-6. Dia menegaskan bahwa di antara ke-6 taman itu, taman yang bisa dimasuki oleh Hanyul adalah taman ke-6 saja. Jessie membuka gerbang dari taman ke-6 itu dan di baliknya terpancar sebuah cahaya yang sangat terang. Saat melihat cahaya itu, Hanyul berpikir, apa taman ke-6 adalah taman yang paling rendah? Sepertinya Lady Hua masih waspada terhadapku. Lalu setelah gerbang itu terbuka, Hanyul sangat terkejut dan matanya terbuka lebar-lebar. Ternyata di dalam taman itu memiliki 2 matahari. Selain itu, tempatnya sangat gersang dan sangat kotor. Jessie menjelaskan bahwa setiap taman berada dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda di suatu tempat di dunia dan mulai sekarang, Hanyul akan menjadi tuan dari taman ke-6. Lalu dia diminta untuk mengembangkan dan menjaga taman itu dari berbagai macam bahaya. Hanyul menanyakan tentang tuan dari taman ke-6 sebelum dirinya ditunjuk. Tapi Jessie menjawab bahwa orang itu tak ada dan taman ke-6 memang sudah ditutup sejak 100 tahun yang lalu. Kemudian Hanyul berpikir, seiring dengan berubahnya dunia dan jumlah para saint yang meningkat, maka nilai dari tanaman herbal pasti akan naik karena akan banyak permintaan. Ditambah sekarang taman herbal yang telah ditutup selama 100 tahun akan kembali dibuka. Setelah itu Jessie kembali berkata, bukan berarti kau harus bekerja tanpa dibayar. Ketika waktu panen tiba, akan banyak keuntungan untukmu karena tidak ada tukang kebun selain dirimu. Hanyul mengerti dengan keadaannya dan dia bersedia untuk bekerja di taman tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba ponsel Jessie berdering dengan sangat keras. Di sana Jessie langsung merasa malu karena nada deringnya sangat aneh. Lalu dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Secara tidak sengaja ponsel itu terjatuh di hadapan Hanyul. Hanyul melihat itu dan di sana wallpaper dari ponsel milik Jessie adalah gambar pria-pria tampan seperti Taehyung dan yang lainnya. Hanyul kembali mengingat cerita zaman dulu yang diceritakan oleh Guanak tentang keganasan dari Jessie. Saat dia mengingatnya, dia merasa sangat ketakutan dan dia bergumam, sial, aku harus hati-hati. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, aku pasti akan binasa. Dan cerita pun bersambung. Anjay, ternyata itu cerita dari Draggers Part 7. Sungguh tidak ada obeng ya Hanyul ini. Dia bisa ngalahin aki-aki dengan easy peasy gitu kan. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.